Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam syir'atan wa minhaja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati, pemirsa dimanapun Anda berada. Pada akhir-akhir ini ada kecenderungan itu tidak pernah terjadi pada masa yang lalu, yang lebih dikenal namanya OTO, yaitu telolet. Telolet dalam tanda kutip itu punya pengertian sendiri, yaitu ada sekelompok orang baik muda, dewasa, profesional atau pelajar ini, dia itu punya rasa senang kalau mendengarkan bel mobil, baik bus, truk dan sebagainya yang bunyinya telolit. Maka karena itu mereka rame-rame, kadang-kadang buat tulisan, kadang-kadang mereka hanya melambaikan, bilang telolit. Kemudian dibalaslah oleh supir bus itu dengan bel telolit. Oh, mereka berjingkrak-jingkrak dengan senang-senangnya. Bahkan ada di YouTube yang saya lihat ada sekumpulan tertentu yang mereka sebenarnya tidak pantas kalau dia itu melakukan itu. Mereka rame-rame, dia itu menunggu bis lewat, kemudian minta kepada supir bis supaya membunyikan belnya. Apa bunyinya? Ketika bunyi telolit, mereka terjingkrak-jingkrak saking senangnya. Nah, perilaku mereka macam-macam. Ada yang mereka melakukan sendirian, menunggu bis, kemudian lewat mereka berjingkrak-jingkrak. Ada yang sekelompok rame-rame, mereka nunggu bis yang punya bel telolit. Kemudian ada yang datang ke terminal bis, mereka rame-rame untuk menonton bis dan mendengarkan suara bis yang mempunyai bel telolit. Kemudian ada yang sendirian atau sekelompok kecil yang menghadang di tengah, yang hampir kena tabrak bis atau truk yang mempunyai bel telolit. Itu yang mengkhawatirkan, yang akan mengancam keselamatan pecinta atau penggemar telolit itu. Ada yang lebih parah lagi, ya seperti diberitakan di Jawa Tengah itu, ada sekelompokan berbahan banyak dan berulang-ulang menghadang bis-bis yang mempunyai bel telolit, sehingga mengakibatkan jalannya itu macet. Yang menjadi permasalahan di sini bagaimana dalam pandangan hukum Islam. Nah, masalah tolelit ini dalam hukum Islam itu ada tingkatan bermacam-macam. Ada sampai tingkatan haram, ada tingkatan makruh, ada tingkatan mubah. Tingkatan pertama, telolit ini hukumnya haram. Kapan? Apabila dengan kecenderungan telolit ini, sekelompok orang ini menghadang bis yang mempunyai bel telolit atau truk yang mempunyai bel telolit, yang menghadang, yang dikhawatirkan terjadi tabrakan, yang mengancam keselamatannya, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena dia berarti mencelakakan dirinya sendiri. Begitupun tolelit yang membuat kemacetan umum, karena dia menghadang bis yang lewat, sehingga bis itu tidak bisa lewat, pada akhirnya merugikan ketertiban umum, merugikan kepentingan umum, dan merugikan orang lain atau mudaratkan orang lain, maka hukumnya haram. Di dalam kaidah fikih yang ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab Asbah wa Nadhair, yang kaidah fikih itu berdasarkan hadis dengan hadis yang sama, menyatakan la darara wa la dirara. Tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri, yang mudaratkan diri sendiri atau mudaratkan orang lain. Nah, orang yang penggemar telolit ini yang akan mengancam keselamatannya karena ditabrak bis, maka berarti dirarah, membahayakan dirinya sendiri, maka hukumnya haram. Begitupun ketika dia itu menghadang bis sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas, itu berarti merugikan orang lain.
merugikan supir karena dia itu apa? Tidak bisa mencari nafkah sesuai tepat waktu. Merugikan perusahaan bis ini. Kenapa? Karena setorannya akan lebih rendah. Juga merugikan pengguna jalan. Kenapa? Karena akibat macet sehingga terlambat kepada tempat tujuan. Maka berarti membahayakan orang lain. Maka kaidah ini sangat cocok bagi kelompok yang pertama, telolit yang dapat merugikan, yang mengancam keselamatan, yakni tabrakan. Telolit yang membuat itu macet jalanan, maka hukumnya haram. Nah, kemudian telolit yang kedua, yaitu mereka bersenang-senang bareng-bareng, rame-rame untuk mencari bis yang mempunyai bel telolit, dan mereka itu bersama-sama bercingkrak-cingkrak dan tidak satu kali tapi berulang-ulang. Dia untuk mencari kebahagiaan dan dia itu sehingga lupa untuk berzikir kepada Allah, tetapi tidak mengancam keselamatan dirinya karena ada di pinggir jalan, dan juga tidak mengganggu, tidak menimbulkan kemacetan karena tidak menghadang. Maka telolit semacam ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena itu termasuk lahwal hadisi, yaitu lahwal hadisi yang dilarang oleh Allah. Sudah diterangkan dalam kitab Sulamut Taufik dan juga kitab-kitab yang lain. Segala permainan yang membuat dirinya tidak ingat kepada Allah, lalai kepada Allah, setiap hiburan yang buat lalai kepada Allah, maka hukumnya makruh. Tapi bahkan kalau sampai melupakan total, maka hukumnya haram, seperti yang digambarkan oleh kitab Sulamut Taufik, dan seperti itu berdasarkan juga Al-Quran. Nah, tapi yang ketiga, ketika telolit ini tidak membuat dirinya itu lupa untuk berzikir kepada Allah, tidak membuat mengancam keselamatan dirinya dan mengganggu ketertiban umum, maka hukumnya mubah. Tetapi walaupun mubah, tidak baik untuk dikerjakan. Kenapa? Karena berarti dia mengerjakan sesuatu yang tidak manfaat, sesuatu yang tidak penting. Kan Rasulullah menyatakan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Seorang muslim yang baik adalah mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dan sebagai Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila, mari kita bersama-sama kerjasama masyarakat, pemerintah untuk menangani masalah oto ini, telolit. Apabila termasuk kelompok yang pertama yang mengancam keselamatan pencinta atau penggemar telolit ini, atau yang dapat mengganggu ketertiban umum, mari kita dicegah bersama-sama demi kebahagiaan bersama, demi kelancaran bersama. Jadi perlu pemerintah melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya telolit yang membuat terancamnya keselamatan masyarakat dan juga terganggunya ketertiban umum. Dan masyarakat, mari kita mencegah warganya masing-masing, keluarganya masing-masing. Tapi bagi telolit yang kedua, yaitu yang membuat dia itu tidak sempat untuk berzikir kepada Allah atau membuat dirinya memalingkan untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, mari kita menyadarkan diri, mari kita sadar supaya kita ini berusaha menghindari segala perbuatan-perbuatan yang diantaranya itu relit untuk kita ini tetap berzikir kepada Allah dan mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Untuk kelompok yang tiga, ya tidak apa-apalah sewaktu-waktu, tapi lebih baik tidak melakukan itu, karena perbuatan itu bukan perbuatan yang bermanfaat, bukan perbuatan yang ada faedahnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menghindari segala amal perbuatan yang mengancam keselamatan diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, supaya kita ini melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Allah. Inilah yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.